Kalau sebaya itu tempatnya curhat. Nah, formulir 3 ini diisi oleh konselor sebaya yang tadi dijelaskan Kak Safyan, bahwa konselor sebaya itu tempatnya curhat teman-teman, tapi tempat curhat yang terpercaya. Tidak mungkin seperti temannya teman-teman kalau misalnya curhat tuh masih ada keraguan di dalam hatinya teman-teman bahwa akan mungkin ke depannya sebar sama yang lain kalau misalnya lagi ada cekcok antara kalian. Tapi kalau di konselor sebaya di Pikir Remaja itu yakin dan percaya kita tidak akan tersebar gitu. Jadi ini yang akan kita isi nantinya kalau misalnya curhat ke konselor sebaya di Pikir Remaja. Terus namanya siapa yang curhat, siapa, terus tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, lama pelayanan, terus catatan. Nah, kalau misalnya masalahnya teman-teman dianggap sudah tuntas, maksudnya sudah legami kalian, silahkan centang di tanda tuntas. Tapi kalau misalnya masih ada di benaknya kalian yang bertanya-tanya, misalnya tidak terselesaikan masalahnya teman-teman, silahkan centang di tanda ulang. Terus kalau sudah centang di tanda ulang, silahkan teman-teman centang ini lagi. Apakah teman-teman perlu dirujuk ke puskesmas? Biasanya kalau puskesmas itu permasalahan pada organ reproduksinya teman-teman atau HIV/AIDS atau dan sebagainya pokoknya. Terus rumah sakit, psikolog, kalau misalnya ada kayak gangguan mental atau pokoknya ada permasalahan-permasalahan yang teman-teman harus butuh psikolog, tidak apa-apa Ji dirujuk ke psikolog. PIKR membantu Ji untuk sampai ke psikolog begitu. Terus ke guru BK-nya kalian atau tempat-tempat yang lain. Terus masalahnya kalian. Nah, di sini untuk poin masalah itu konselor sebaya diharapkan untuk kasih saja kode dalam pengisiannya. Karena kenapa? Jangan sampai formulir ini sampai ke tangan yang tidak bertanggung jawab, masalahnya ini kodong pasti akan tersebar kemana-mana. Jadi kita pakai saja kode-kode di Pikir Remaja yang pasti anak-anak Pikir Remaja ditahu ini. Misalnya permasalahan pernikahan muda, kita singkat saja PUP, pendewasan usia perkawinan. Kan biasanya orang di luar tidak tahu apa itu PUP, anak-anak Pikir rata-rata yang tahu. Jadi sampai di anak Pikir kalaupun mau tersebar. Terus tempatnya di mana curhat, biasanya itu ada namanya ruang konseling di Pikir Remaja, ruang-ruang kecil yang khusus tempatnya curhat teman-teman. Jadi kapan-kapan kalau misalnya kuliah sudah tatap muka, teman-teman bisa berkunjung ke ruang sekretariatan Pikir Remaja. Nanti ada situ ruang-ruang kecil, ruang konseling namanya, teman-teman bisa curhat di situ masalah-masalahnya teman-teman. Nanti dibantu sama anak konselor sebaya. Terus tanda tangannya konselor sebaya. Terus formulir keempat itu tadi kalau satu orang curhat ke kita itu diisi. Konselor sebaya itu isinya kalau ini isi konselor sebaya kalau satu orang curhat. Terus kalau banyak yang curhat, ini kita isi yang kelompoknya, konseling kelompok. Biasanya ini itu curhatnya anak-anak geng-geng yang misalnya punya kelompok-kelompok tuh geng-geng itu sama biasa permasalahannya di dalam antara temannya mungkin baku cekcok tapi tidak tahu selesaikan masalahnya ini dia biasa datang ke Pikir Remaja untuk konseling gitu. Jadi namanya siapa semua namanya itu dalam sini mungkin kalau misalnya Rimasya, Sahyan, Ringo, begitu satu geng datang curhat jadi kita isi nih semua namanya. Terus lama pelayanan, catatan seperti tadi pokoknya. Masalahnya juga nanti kasih kode anak PIK saja supaya tidak terlebar. Nanti kalau misalnya tidak diminta-minta ter-share lagi masalah tak orang lain, hanya anak PIK yang tahu itu. Sampai sini mengerti? Atau ada mau ditanyakan? Mengerti. Wah, mengerti. Kalau ada mau ditanyakan langsung saja. Terus lanjut ke buku tamu. Nah, ini buku tamu tak kita isi kalau misalnya ada tamu datang ke Pikir Remaja tak. Misalnya ke depannya kalau misalnya datang
Kak Fadil mungkin. Kak Fadil tuh datang ke Fik Ramajata, dia sebagai tamu nih, karena dia bukan keanggotaannya nih kalian. Jadi datang di Fik Ramajanya kalian, ini kita kasih yang pertama, supaya ngisi Ki. Jadi nomor 1, hari tanggal kapan nih datang Kak Fadil, terus namanya Muhammad Fadil Muhyi Anwar, terus apa jabatannya, dari mana, terus alamat, di mana tinggal, terus agenda kunjungannya apa, misalnya datang dia PR-nya kunjungan, terus hasil kunjungan apa yang udah dapat setelah kunjungan, terus tanda tangan ini tuh diisi sama Kak Fadil di semua kalau misalnya Fadil datang, gitu. Atau Kak Gina selanjutnya, atau siapakah tamu-tamunya kalian dari Forgen, dari DP2KB, dari Forgen Sulsel, atau siapapun yang datang ke PIK-nya kalian. Selanjutnya, daftar hadir peserta penyuluhan. Nah, ini nih tadi, kalau misalnya setelah lakukan penyuluhan kelompok, yang formulir tadi kan diisi oleh pendidik sebaya. Nah, ini diisi oleh teman-teman semua yang mendapatkan materi. Daftar hadir peserta penyuluhan, PIK Remaja Generasi Harapan SMA Negeri 1 Timur. Nama pematerinya siapa? Mungkin Sahyan pergi membawakan materi di lapangan. Nama Muhammad Sahyan Pangeran, materi penyuluhan, nafsa, hari tanggal, kapan, terus tempat penyuluhan di lapangan di lapangan basket kah atau di mana. Terus ini nih siapa semua itu ikut dapat materi atau ikut penyuluhan. Selanjutnya, terus pematerinya itu jangan lupa tanda tangan di setiap formulir. Jangan lupa tanda tangan untuk ada formulir begininya ditandatangani supaya ini sebagai pertanggungjawabannya kalian bahwa selama jadi PIK itu apa semua kita kerja. Jadi nanti kalau misalnya ada laporan pertanggungjawaban kalian bisa setor ini. Terus selanjutnya daftar hadir PIK Remaja. Kalau misalnya kalian adakan rapat atau pertemuan-pertemuan baik itu di dalam PIK-nya sendiri atau di luar sekretariatan juga boleh diadakan rapat atau kumpul sekadar kumpul juga boleh, tapi tetap kita isi daftar hadir ini. Daftar hadir PIK Remaja Generasi Harapan, agendanya mungkin rapat program kerja, tanggal berapa, terus namanya siapa semua datang, waktu rapat Ki, gitu. Terus selanjutnya data diri ini nanti diisi sama sekretaris, kita rangkum semua nanti data-datanya teman-teman tak, siapa nama lengkapnya, alamatnya, NIM-nya, sama nomor HP, supaya nanti kalau bisa kita buatkan grup nanti, jadi ada informasi mau rapat, mau apa, kita langsung hubungi dia pakai data yang di sini. Oke, lanjut ke formulir pendaftaran. Nah, kemarin teman-teman yang adik-adik kelas 10 mungkin sempat kita isi ini, cuman dia formatnya di Google Formulir online, jadi kalian tidak sempat isi yang begini. Tapi nanti setelah tatap muka atau kalau tidak sempat tatap muka, nanti sekretarisnya isi yang ini, mungkin bisa dicuci nanti fotonya baru ditempel di sini, terus nanti ditandatangani setelah ketemu mungkin atau bagaimana. Nama siapa, tempat tanggal lahir, alamat, Instagramnya kalian, Facebooknya, supaya nanti kalau misalnya tidak aktif WA-nya bisa dicari di sini, gitu. Terus calon pengurus tanda tangan, terus selanjutnya surat keluar. Nah, ini surat keluar fungsinya untuk kalau misalnya mau undang pemateri kah atau undang-undang orang-orang lain, misalnya oke adakan webinar seperti sekarang, atau misalnya adakan webinar, terus mau undang dari forum genre, harus pakai format begini. Ini sudah disediakan dari Forgen. Ini semua format itu dari Forgen. Jadi ini kita pakai, tidak boleh diubah formatnya seperti ini. Jadi ini kita pakai untuk undang pemateri. Jadi sebenarnya kita tidak usah pusing bagaimana formatnya karena sudah ada disediakan. Bisa kita isi PIK Remaja Generasi Harapan, UPT Negeri 1 Luhut Timur, terus alamatnya SMA 1 Luhut Timur, terus nomor surat. Nah, nomor surat ini itu
sudah disediakan formatnya sama Forum Genre Luo Timur. Nggak bisa terbuka. Pokoknya formatnya itu nanti dia kalau internal, maksudnya internal itu kalau untuk ke PIK-nya di kalian internal, pokoknya dari untuk sekolah pokoknya untuk mungkin undang adik kelasnya kalian kelas 10 atau kelas 11, kelas 12 untuk join webinarnya kalian atau kegiatan-kegiatan lainnya pakai nomor surat garing A garing Pikbutim garing kode SMA-nya kalian ada disediakan. Nah ini bisa dilihat. Bisa. Nah, Bisa. Ini yang tadi aku bilang kalau internal titik itu nomor suratnya kalian. Misalnya kemarin itu saya dari kita undang teman-teman itu pakai kode 001 garing A garing Pikbutim garing kode SMA-nya kalian. Nah, karena kalian itu dari SMA 1 ada tersedia ini. Ini SMA 1 Luo Timur, SMAN 1 LT. Jadi kalian tulis SMAN 1 LT. Berarti 001 garing A garing Pikbutim garing SMAN 1 LT garing bulannya itu pakai angka Romawi, terus garing tahun 2020. Seperti ini contohnya. Sampai sini mengerti, Ki? Soal penomoran. Nah, terus kalau eksternal, maksudnya eksternal itu kalau kayak mau diundang dari puskesmas, dari DNK, atau pokoknya dari instansi di luar sekolah, maksudnya di instansi luar SMA Negeri 1 Luo Timur. Kita pakai kode ini, pakai kode B. Bedanya itu hanya di sini, B. Jadi nanti sekretarisnya itu setiap kasih keluar surat, harus kita arsipkan, terus kita catat di buku, memang buku satu bahwa 001 itu suratnya untuk kemana, 001 garing A itu untuk apa, 001 garing B itu untuk apa, dan selanjutnya. Harus juga sesuai sama ini sekolahnya teman-teman. Tapi karena kalian khusus SMA 1 Timur, jadi ini terus kalian pakai SMAN 1 LT. Terus selanjutnya lampiran. Apakah kalian punya lampiran? Terus perihal apa? Kalian buat ini surat kepada yang terhormat. Terus isinya nih kalian, pokoknya sesuai ini saja formatnya. Ketua PIK-nya kalian tanda tangan, kepala sekolah terus pembina. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ambil kita, bantu Kak. Nah, lanjut ke surat kerjasama. Nah, karena SMA 1 itu banyak sekali sebenarnya kerjasamanya. Cuman kalau maksudnya bangun relasi lebih luas lagi, pasti lebih bagus. Karena seperti tadi di formulir pertama, kedua, ketiga, sama keempat itu ada namanya rujukan. Nah, rujukan itu harus juga punya ini perjanjian kerjasama antara instansi yang mau kita tempati merujuk. Misalnya Puskesmas Mandiri. Tadinya mau merujuk teman tak ke Puskesmas Mandiri. Cuman tidak ada perjanjian kerjasama, kita tidak bisa dulu langsung rujuk teman tak ke Puskesmas Mandiri. Harus lagi dulu buat perjanjian kerjasama. Nah, kalau buat itu perjanjian kerjasama, kita pakai format seperti ini. Logo instansi terkait, logo PIK remaja, terus pada hari tanggal berapa. Pokoknya kita isi mami nih, ada semua nih instruksinya. Pasal 1 itu berisi tentang tujuan tak untuk adakan kerjasama apa, terus jangka waktunya. Nah, kalau untuk buat kerjasama itu sebaiknya
satu kali kita buat kerjasama itu untuk satu periode tak, maksudnya 1 tahun, atau kalau bisa 2 tahun lebih bagus lagi, supaya adik-adiknya kalian nanti atau juniornya kalian di PIK Remaja bisa langsung rujuk temannya ke instansi terkait yang dikerjasamai, langsung nih saja, nggak usah nih lagi buat perjanjian kerjasama begini, karena pasti kodong ribet. Cuman plusnya itu kalau misalnya per tahun, setiap tahun juga atau setiap angkatan di PIK Remaja itu tahu caranya buat surat kerjasama. Seperti itu. Ada mau ditanyakan mengenai sekretariatan? Mungkin sekretaris? Sekretaris, mungkin ada mau ditanyakan? Atau yang lain, ada mau bertanya? Nah, yang penting itu kalian bisa arsip persuratannya kalian. Kalau untuk selanjutnya mau lomba-lomba, kalian sudah tidak pusing nih lengkapi ini semua. Karena kalau lomba itu yang sebenarnya yang pertama itu kalian harus lengkap persuratannya. Karena kalau tidak lengkap suratnya, artinya kalian tidak pernah jalankan ini PIK Remajanya kalian. Karena salah satunya bukti bahwa kalian itu bekerja, maksudnya jalankan ini PIK Remaja kalau kalian punya semua ini persuratan, mulai dari program kerja yang tadi formulir 4, terus buku tamu dan sebagainya. Terus ada, nah nanti akan dibahas sama Kakak Aan mengenai mekanisme program kerja. Cuman mau Kak tampilkan di sini, kalian nanti harus buat begini, kalender program kerja. Terus kalian pajang di PIK Remajanya kalian. Jadi kalau setiap kita masuk, kalian tahu apa bulan ini mau laksanakan apa, terus bulan depan mau laksanakan apa. Terus nanti kalian akhir periode harus kalian checklist sih. Berapa program kerjanya kalian yang terlaksana, berapa program kerja yang tidak terlaksana. Jadi bahan evaluasi untuk kalian ke depannya atau junior-juniornya kalian supaya lebih berkembang lagi nih PIK Remaja gitu. Terus ini SK pengurusan, terus format nama akun sosial medianya kalian, PIKWuTim harus formatnya ada pertama PIKWuTim dot, terserah nama PIK-nya kalian, terus Facebook kalau ada sama Twitter, terus biodata. Nah alamat sekretariatannya kalian nanti harus terpampang nyata supaya kalau misalnya ada mau kunjungan ke PIK-nya kalian itu lebih mudah. Terus alamat email, terus jangan lupa tag Horgenlutim, Horgen Sulsel, Genre Indonesia, BKKBN, BKKBN Official, BKKBN Sulsel, sama Involutim supaya kegiatannya kalian itu terupdate lagi. Jadi yang tadinya hanya followersnya kalian hanya 200, 300, yang lihat itu hanya 100 mungkin, tapi karena kalian mungkin tag banyak, itu kalian lebih besar lagi yang lihat mungkin sampai provinsi, sampai nasional bahkan. Terus nanti setelah pengurusannya kalian harus kalian punya kontak person supaya kalau ada mau datang di PIK-nya kalian itu gampang nih, nah hubungi ini atau adakah nanti informasi-informasi dari Horgenlutim ke Horgen Sulsel atau BKKBN, DP2KB atau sebagainya. Gitu. Sampai sini ada mau kita tanyakan? Mungkin ada mau bertanya kalau misalnya nanti dalam jalannya masa pengurusannya kalian, terus ada kendala mengenai apapun, biar bukan materi sekretariatan, kalian bisa hubungi saya via WA, karena termasuk ini juga ini kontakku sebagai kontak personnya Forum Horgenlutim. Nanti dibantu di teman-teman untuk jalankan lagi program-programnya Kak, atau dibantu Kak kalian dalam melaksanakan program apapun itu, atau mau datang kunjungan di sekolahnya kalian, bantu kalian urus sekretariatannya, boleh juga. Pokoknya apapun, bisa minta bantuan ke Forum Horgenlutim. Kalau tidak ada mau bertanya, mungkin itu Ji, atau ada mau bertanya? Biasanya itu sekretarisnya kalau materi sekretariatan.
Ada mau bertanya? Kalau tidak ada mau bertanya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kendala apapun, jangan pernah sungkan sama kakak-kakaknya kalian. Ada Kak Fadil, ada Kak Alfi, ada Kak Gina. Pokoknya banyak kakak-kakaknya kalian yang mau siap bantu. Apalagi Pikir Majata ini sudah terkenal nih sampai bahkan nasional. Kita pernah juara 1, jadi harus lagi lebih dari yang pernah. Jadi selamat menjalankan tanggung jawab yang baru. Semoga kedepannya Pikir Majata lebih jaya lagi dari yang sebelumnya. Jangan jadikan pandemi sebagai hambatannya teman-teman. Banyak jika kegiatan bisa dilakukan secara online. Contohnya saat ini seharusnya pasti di pikirannya teman-teman ya harus ketemu kalau ada kan begini. Sebenarnya enggak jadi teman-teman, banyak media-media yang disiapkan untuk laksanakan kegiatan-kegiatan tak, dan jangan jangkit terbatas akan pandemi itu. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan. Semoga selalu sehat. Amin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu ada penyampaian tupoksi divisi oleh Kakak Fadil Mufni kepada Kakak, kami persilahkan. Dengarin Ci suara aku, Dik, dengan jelas. Saya anggap ya terdengar dengan jelas. Jadi teman-teman ya izinkan kembali saya Fadil mewakili pada kesempatan kali ini Kak Farhan Anwar karena ada kendalanya. Jadi saya mau bacakan dulu beberapa divisi dan pembagian tugas yang ada di PIK Remaja. Yang pertama ketua, itu tugasnya memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan PIK Remaja dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Yang kedua seperti memimpin rapat, baik rapat pengurus atau rapat umum. Yang ketiga mewakili PIK Remaja untuk membuat persetujuan dengan pihak-pihak lain. Yang keempat, mewakili PIK Remaja untuk menghadiri acara tertentu. Terus selanjutnya itu bersama sekretaris menandatangani surat, bersama sekretaris dan bendahara merencanakan agenda, dan berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya untuk sekretaris, itu tugasnya melaksanakan pengelolaan administrasi. Yang kedua, bersama ketua membuat surat keputusan. Yang ketiga, mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi. Dan yang keempat, memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja. Selanjutnya, yang ketiga, bendahara. Tugasnya yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang. Selanjutnya, mewakili ketua apabila berhalangan hadir. Dan yang ketiga, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dalam PIK Remaja terkait keuangan. Mungkin untuk yang pengurus utama, mungkin teman-teman tahu ini secara keseluruhan. Nah, di sini selanjutnya saya akan bacakan divisi-divisi yang ada di dalam PIK R. Mohon teman-teman diperhatikan, adik-adik diperhatikan dengan baik karena selanjutnya ini akan ada pembuatan program kerja yang akan dilakukan oleh adik-adik sendiri. Yang pertama, divisi pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Itu mengatur, mengurus, dan melakukan kaderisasi serta pemberdayaan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kompetensi dan karir dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini tuh bisa dalam bentuk kayak sekarang proses rekrutmen atau peningkatan kapasitas dari calon-calon pengurus anggota. Selanjutnya, yang kedua itu divisi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIF. Definisinya itu pengembangan insani dan pengetahuan yang mengutamakan literasi substansi genre baik di tingkat keluarga, pendidikan, dan masyarakat umum. Nah, di sini teman-teman bisa membantu cari sumber bacaan atau ikut-ikut sosialisasi. Nah, itu tugasnya. Terus yang ketiga, divisi media dan humas. Itu media bertanggung jawab menghimpun, mengolah, dan mempublikasikan informasi melalui media-media yang dimiliki PIK Remaja. Sedangkan humas bertugas sebagai jembatan komunikasi PIK Remaja dan PIK Remaja lainnya dengan masyarakat luas. Nah, jadi media mungkin
teman-teman tahu ini yang kayak posting-posting fotonya, terus dokumentasi, nah kayak begitu-gitu. Terus kalau bagian humas, nah kalau teman-teman perlu tahu, PIK remaja yang SMA 1 itu sering kali tuh ada kunjungan dari sekolah lain kayak kemarin kalau tidak salah 2019 atau 2020 itu ada dari SMA di Belopa atau di Luwu. Nah, jadi itu tugasnya humas. Jadi kayak bagaimana toh supaya ada program kerja tak bareng-bareng sama sekolah-sekolah lain. Terus selanjutnya divisi data dan penelitian bertugas untuk melakukan pendataan serta penelitian yang kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan masalah atau kasus. Jadi kayak mungkin hampir mirip-mirip dengan tugasnya sekretaris, tapi ini kayak lebih data ki masalah-masalah yang ada di sekitar tak di terkait di PIK remaja, jadi bisa diselesaikan bersama-sama. Terus selanjutnya itu divisi dana dan usaha. Itu tugasnya menjalin kerjasama usaha dengan produsen, stakeholder, dan organisasi lain dalam melakukan kegiatan penggalangan dana untuk pengadaan barang di PIK remaja atau digunakan dalam suatu kegiatan PIK remaja. Nah, jadi biasanya itu kalau mau bikin program kerja kan butuh dana toh, kayak alat tulis dan sebagainya. Nah, di sini tugasnya tim divisi Danus itu untuk kayak bagaimana di carata supaya ada uang tambahannya ini kegiatan. Jadi kan memang pasti dapat dana dari sekolah, tapi siapa tahu tuh kurang dananya, jadi bisa mungkin kayak yang kakak lakukan dulu tuh mungkin jualan bazar kayak jual-jual risoles atau jual-jual es buah pas kan dulu waktu masa sekolah offline, jadi bisa dilakukan. Nah, sini tugasnya teman-teman bagaimana caranya supaya lebih kreatif ki, apalagi kan terbatas sekarang kondisi COVID, jadi semuanya harus online. Nah, di situ bagaimana teman-teman berkreativitas. Tapi menurutku kalau kan sekarang online rata-rata kegiatan online, jadi kayak enggak perlu jika butuh banyak dana karena kan sekarang pelenggaraannya lewat Zoom, jadi bisa disesuaikan. Nah, itu jadi saya kesimpulanku ada 5 divisi, jadi teman-teman bisa pertimbangkan nanti cocoknya di divisi mana. Selanjutnya untuk link pendaftaran mungkin teman-teman bisa sesuaikan, akan dikirim oleh Kak Rimasya ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat-lihat kembali deskripsinya, terus pikir-pikir nih, oh kira-kira nanti program kerja apa di yang cocok untuk PIK remaja tahun ini, begitu. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin tadi kecepatan Kak Toh bicara, boleh langsung raise hand atau lewat kolom chat. Terima kasih. Kak Fadil. Baik, silakan teman-teman untuk melihat link yang sudah di-share oleh Saudari Rimasya. Kami beri waktu 10 menit dari sekarang. Alfi. Ya. Mau Kak tambahkan juga tadi yang dijelaskan Kakak Fadil? Boleh, Ji? Boleh. Nah, di sini tuh teman-teman kita lihat tadi ada struktur PIK remaja. Struktur PIK remaja pasti ada bertanya-tanya dari teman-teman tuh, kalau misalnya kita sudah join di salah satu kita sudah join di sini, kita sebagai ketua. Terus bagaimana kalau misalnya kita juga konselor? Nanti penulisan strukturnya itu teman-teman kita double saja nama mata. Begitu. Terus ada tadi juga aku dengar itu adik-adik yang baru dari kelas 10 kayak kalau nggak salah tadi dia ada yang jadi konselor atau pendidik sebaya, itu enggak apa-apa, tetap kita pilih oke jadi divisi apa, terus kita tulis juga nama kita nanti di bawah. Pokoknya enggak apa-apa jadi double kalau misalnya kita sudah memang ada ikut dari pelatihan pendidik sebaya atau konselor sebaya. Ingatlah konselor sebaya itu dan pendidik sebaya yang sudah mengikuti pelatihan. Mungkin cukup sekian yang aku tambahkan. Terima kasih.
Baik, silahkan teman-teman melihat kolom chat yang sudah dikirimkan oleh Kak Rimasya. Kak, mau Saya bertanya. beri waktu 10 menit dari sekarang untuk memilih. Ya, silakan, Kak. Ada tadi yang mau bertanya, Di? Silahkan, Dek. Nggak jadi, Kak. Oke, Pale. Nggak apa-apa. Mungkin Anda pahami, Di. Nah, itu saya ingatkan Pari. kembali kah? Oh, jadi saya ingatkan Ki, adik-adik pilih Ki divisi yang sesuai minat dan bakat tak masing-masing. Jangan Ki kayak setengah-setengah. Oh, mau Kak di komunikasi deh karena ada temanku. Mau Kak di humas deh karena eh, mungkin banyak orang di situ. Nah, jadi tidak bisa kerja. Jadi saya menurutku adik-adik itu pilih Ki divisi sesuai bakat dan minat tak supaya bisa Ki lebih kembangkan bakat tak. Mungkin toh mau Ki masuk di dana usaha supaya bisa Ki berbisnis kayak gitu. Jadi pilih Ki sesuai bakat dan minat tak. Jadi tercapai juga tujuan tak. Pasti cepat-cepat. Jadi nanti mungkin kayaknya selesai Zoom nanti baru akan ada diskusi tentang program kerjanya. Jadi pilih mungkin dulu uh, divisinya. Terima kasih.
Baik, adapun arahan rancangan program kerja yang nantinya dijadwalkan setelah Zoom ini oleh Pak Farhan Anwar. Nah, cara selanjutnya yaitu ice breaking oleh Kakak Fadil. Nah, kita adakan kuis berhadiah kepada Kak Fadil yang tersilakan. Oke, lanjut lagi guys. Jadi kembali seperti yang bilang Kak Alfi. Jadi nanti program kerjanya itu akan lebih dibahas lebih lanjut setelah didata hasil yang kita isi tadi, yang itu linknya. Jadi sekarang kita mau main-main games dulu toh untuk menguji serius jika ini dari tadi ikut Zoom atau kayak ada yang nggak sengaja matikan kameranya baru tidur nih di belakang. Nah terus ini kuisnya juga berhadiah, jadi saya harap semuanya bisa ikut. Nah teman-teman bisa share screen. Bagaimana guys, kelihatan di layar? Tolong dulu respon ke satu orang. Alhamdulillah kelihatan. Iya kak, kelihatan sih guys. Jadi tahu buka Ki, mungkin ada yang belum tahu main Kahoot, jadi tahu buka Ki di HP kita yang lain. Itu websitenya Kahoot. Terus enter Ki, karena nanti kok di layar ini yang sekarang kita pakai Zoom, di situ nanti muncul soalnya, nanti di HP kita muncul cara menjawabnya kita. Coba dulu, jadi bisa masuk di Google atau cari klik Kahoot, terus kasih masukin nanti pin yang muncul di layar. Ada yang bisa? Karena nggak muncul, bisa lihat namanya ini. Biar jangan panitia deh, tapi yang mau yang kelas 11-12 masih bisa. Tapi jangan Mizahian, Rimasya boleh. Ayo join. Ada Mifa Rezi Anwar. Ayo. Yang lain cepat karena kayaknya terbatas gini. Supaya karena ada tahu hadiahnya dari panitia. Ayo guys. Masa satu orang yang mau ikut. Mana yang lain? Ada 19 partisipan. Ayo. 20 deh. Ayo guys, sebentar gini gamenya kayaknya 5 pertanyaan Ji. 6. Ayo yang lain saya tunggu sampai 2:05 di. Ada tahu bertanya Kak, bagaimana caranya? Jadi tahu. Jadi aku jelaskan tadi. Jadi tahu begini. Tunggu guys, mulai Kak. Jadi tahu. Buka HP ta yang satu, jangan HP Zoom kita pakai buka Google. Jadi taruh ke satu HP ta untuk lihat layar sekarang, sama ambil ke satu HP untuk Zoom, HP untuk buka Google, baru masukin di Kahoot, masukkan ini pinnya, ada nanti situ yang Kahoot paling atas kalau tidak salah, yang enter game pin begitu. Jadi tahu 2 HP, jadi saya tahu laptop sekarang saya pakai Zoom, satu HP ku saya pakai untuk kasih masuk pinnya gitu ya.
Paham Ki, guys? Masa Anda pahamnya kayak harus dong paham teknologi, guys. Gimana? Masa 3 orang Ji mau dapat hadiah? Ayo, jadi toh satu ini sekarang saya pakai laptop Zoom. Terus di sini kan nanti main game. Jadi lewat HP kan menjawab, tapi soalnya tuh di laptop begitu ya. Gimana, paham? Kenapa nggak ada suaranya lagu-lagunya gitu? Saya tunggu sampai 2:05 nah, berarti masih ada 2 menit lagi. Ayo. Ayo, 4 orang gini mau main game. Ayo, 1 menit lagi. Gimana guys? 1 menit lagi. Ayo. Berarti baru 6 player di. Sorry, kalau nggak ribet. Karena sudah jam 2:05 Mi, saya mulai Mi di gamenya. Jadi nanti pilih lihat Ki soalnya di layar yang kita pakai Zoom, terus nanti pilih Ki warna untuk menjawab di HP tak gitu. Saya start Mi nah. Oke. Nggak dengar suara ini. Ya. Biar Mi, sorry guys. Saya putar Mi pada lagu-lagu sembarang. Nah, pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari genre? Jadi toh langsung Ki lihat soalnya sekarang, baru jawab Ki di HP tak, pilih Ki sesuai warnanya, gitu. Baru 3 yang menjawab. Oke. Wah, ada nih suara ini. Mantap, jadi 7 orang menjawab benar. Oke, next. Oke, siapa skor paling tinggi? Oke, lanjut. Gimana, kelihatan nih? Soal nomor 2. Yang bukan fungsi pik remaja adalah, ayo.
Kayaknya banyak yang lambat menjawab, Dik. Langsung next. Ya, berubah Nggak sekarang. jelas tadi gambarnya, Kak. Nggak ada Ji gambarnya, Dek. Gambar tuh kayak gambar cuman pemanis. Soalnya Ji langsung diperhatikan, Dik. Nggak ada juga hubungannya sama gambarnya. Next muka, Dik. 6 pertanyaan Ji, guys. Jadi gampang Ji. Kalau diperhatikan baik-baik tadi. Ayo cepat-cepat diklik yang bukan substansi genre, ada kependudukan, kesehatan reproduksi, kemampuan hidup, typo, dan keamanan. Ayo kira-kira mana yang bukan substansi genre? Wis, ada masih yang salah ini menjawab. Tahu masih Fahmi nomor 1, Di. Leka. Jumlah divisi Pikramaja Gendra. Ada tadi yang saya sebut toh beberapa pembagian-pembagiannya ya, silahkan dipilih. Ada 5, 6, 7, 4. Ayo cepat-cepat dijawab. Kira-kira yang mana yang benar? Wih, cuma 2 orang yang benar ini. Ya 2 orang kita yang memperhatikan dengan yang catat baik-baik. Selanjutnya, tahu masih Fahmi. Ini Fahmi ini, perhatikan baik-baik tahu ada nih. Tantangan terbesar dalam proses surat menyurat. Ada penomoran, penjilidan, penyimpanan, pengetikan. Kira-kira mana jawaban yang benar? Ini tadi materinya dari Kak Putri Suryaningsih. Ayo guys. Lanjut. Oke. Fauzia Akifah. Iya, siapa kira-kira rezekinya hari ini? Karena ini tuh pertanyaan nggak tahu jawabannya, jadi klik saya sembarang. Kira-kira siapa yang paling tinggi skornya? Gitu. Jadi kayak bisa saja tadi yang juara 1 toh karena salah pencet jadi kurang skornya, bisa saja tadi. Bisa jadi pertanyaan bonus ini, jadi kita lihat siapa yang benar yang beruntung hari ini. Wih, cuman 1 orang jadi. Oke. Pengumuman. Kira-kira siapa, Dik? Juara 3, selamat kepada Nugra Fani. Juara 2, Fahmi. Dan juara 1, Jeng Jeng Jeng. Selamat kepada Fauzia. Oke, saya stop share dulu, Dek. Jadi sudah nih guys, tentang kuis-kuisnya tadi. Mohon maaf tuh karena sebenarnya tuh ada lagu-lagunya jadi lebih menarik, tapi ada tahu laptop pun tidak bisa keluar lagu-lagunya. Jadi selamat kepada siapa tadi? Fauzia, Di. Mana orangnya? Oh ini Fauzia Akifah Sofian. Alfi catat Di namanya. Nah, selamat kepada Fauzia. Jadi nanti ada hadiahnya dari kakak panitia. Nah, untuk teman-teman tuh yang kira-kira mau juga hadiah, ada satu lagi kesempatan, yaitu bisa
pakai Instagram tadi toh, Instagram masing-masing atau sosial media, ya Instagram. Terus bikin Insta Story tentang apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kayak tadi, dari Kak siapa pertama, Kak Gina atau Kak Zahyan tadi toh, saya tahu tentang apa itu pikir remaja, apa tugas-tugasnya, kayak gitu, apa definisinya. Nah, nanti akan dipilih juga satu dengan Instastory yang paling kreatif, yang paling menarik. Jadi kayak bisa kita taruhkan lagu-lagu atau bagaimana toh supaya colorful dan cheerful begitu ya, jadi lebih ceria. Jadi itu akan ada nanti 2 pemenang yang akan dihubungi jadi satu dari kuis dan satu dari Instastory. Saya pikir cukup. Oh, jangan lupa Instastory nanti tag IG-nya Pik Remaja Semansalutim. Jadi bisa ditahu siapa yang buat Instastory. Thank you, saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Kakak Fadil. Nah, baik, sebelum lanjut ke penutupan, saya ingatkan kembali setelah Zoom teman-teman agar membuat resume materi pada hari ini untuk kalian upload di IG Story masing-masing, lalu tag Instagram pikputim.generasi harapan. Yang terpilih untuk mendapatkan hadiah nantinya itu IG Story yang paling kreatif. Nah, oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di masa yang akan datang, khususnya PIK-R Generasi Harapan SMA Negeri 1 Luhut Timur. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, kan sudah boleh live. Jangan lupa nanti dihubungi kembali tentang pembuatan program kerjanya setelah didata dari hasil link yang telah diisi tadi. Dadah, thank you. Weh, selesai ini toh? Apa sih bilang masih ada Pika? Selesai nih. Sisa apa? Dokumentasi itu semua tadi hasil suaranya, guys. Kenapa? Yang juara tuh di Instastory. Iya, nanti Instastory, Pi. Siapa tadi bagian dokumentasi? Zayandi, mana tuh Yusril? Kira bagiannya kayak operator. Mencetak ada ke frame story. Apa? Frame-nya untuk IG story. Frame. Sebelum itu hari bikin nih, tapi nggak tahu nih. Ya, itu baru gimana ya? Si on mic mau guys. Saya suruh gitu Ari Alpi bikin frame untuk jadi kayak tidak magar roca Instastory-nya, tapi nggak tahu juga ada yang bikin itu nggak ada. Tidak ada, pasti tidak ada. Yang penting sudah kita jangan urus lagi ya. Frame apa? Yang penting sudah gitu dilaksanakan jam lagi kita ini
Ini mah menggerembang semua ini Farhan sama kita ini. Tanya. Tidur Tini. Ya, apa? Siapa bilang itu? Dia apa? Kenapa? Susah tuh. Wah, Nggak tahu, rusak apa? Jeffrey Mason.